kita tanpa sukacita yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Terlihat wajah-wajah yang bersukacita, yang sumringah. Kita ingin merayakan Natal, kita ingin bersukacita. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita ingin menari, kita ingin melompat, kita ingin bergoyang. Karena Tuhan Yesus sudah lahir bagi setiap kita, menebus dosa kita, melepaskan kita dari rasa takut, dari sakit penyakit kita. Tuhan telah merdekakan kita. Amin. Haleluya. God
kami yang berdosa ini. Bukti Engkau mencintai kami, Tuhan. Yesus telah lahir bagi kami. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki Allah yang sungguh sangat luar biasa mencintai kami, lebih dari siapapun. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
hidup kami. Engkau yang paling mengerti apa yang terbaik dalam hidup kami. Biar Engkau yang menjadi Raja, memerintah, memegang kendali atas seluruh hidup kami. Dan saat Engkau yang berdaulat penuh, saat Engkau yang memerintah di hati kami, maka kami tahu damai sejahtera itu menjadi milik kami. Maka kami tahu kesembuhan menjadi milik kami. Maka kami tahu kekuatan baru dilimpahkan bagi kami. Maka kami tahu jaminan sukacita Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Saat Engkau yang menjadi
menjadi raja di hidup kami. Kami sambut kelahiran-Mu di hati kami, bukan hanya di Bethlehem, tapi di hati kami. Lahirlah Raja Damai, Bapa yang kekal, Juru Selamat hidup kami, Allah yang perkasa, yang berdaulat penuh. Terima kasih Bapa. Dan kami mau menyambut firman-Mu untuk meneguhkan hati kami. Kuasa Roh Kudus-Mu membukakan mata hati kami untuk melihat karya keselamatan-Mu, kuasa kelahiran-Mu. Dan Roh Kudus-Mu menuntun kami dengan hikmat surgawi Tuhan. Kami serahkan pikiran kami, akal budi kami, tubuh jiwa roh kami untuk mendengarkan tuntunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Semua saudara duduk, berikan tepuk tangan bagi Sang Raja. Haleluya. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu ya boleh bertatap muka di hari Natal ini. Sebab tahun lalu saya ingat kami ada di Bakersfield dan harus mengikuti ibadah hari Natal lewat Zoom ya. Dan puji Tuhan, tahun ini kita diberi kesempatan untuk bertatap muka ya. Kita nggak tahu apakah tahun depan kita bisa tatap muka. Ya, beberapa orang bertanya kepada istri saya dan juga kepada saya berapa lama lagi di Bakersfield. Ya, saya secara manusia selalu ya senang bersama-sama dengan kita di sini saja ya. Kalau saudara nggak percaya tanya istri saya selalu bilang aduh kita di siantar aja gitu. Tapi ya kita sebagai hamba Tuhan itu selalu belajar taat kepada pimpinan Tuhan, tentu lewat pemimpin-pemimpin di organisasi kita. Dan waktu kita taat, sukacita itu akan mengikuti ya. Bukan berarti waktu saya berkata seperti ini saya tidak menginginkan di Bakersfield atau tidak dengan sukacita di sana mengembalakan juga ya. Tapi sekali lagi ya, antara daging dan tuntunan roh sering sekali tidak seirama. Tapi kalau daging kita buat seirama dengan tuntunan roh, pasti itu yang terbaik ya. Dan oleh karena itu sampai sekarang Tuhan masih menuntun kita untuk juga mengembalakan di Bakersfield, California ya. Tadi pagi Bu Jalin berkata California dengan Siborna dekat-dekatan ya ternyata ya. Jadi kami tinggal di Siborna, saudara tahu Siborna orang tua kami ya. Jadi waktu Alinda ditanya mau di California atau di Siborna katanya gitu. Saudara ya, jadi kalau sekarang masih dituntun Tuhan di sana, jadi kami belum bisa berkata sampai berapa tahun lagi ya. Ya secara manusia bahkan saya harus jujur katakan pemimpin kita bahkan punya kerinduan untuk mengutus kita ke kota yang lain atau ke negara yang lain. Saudara, tahun ini ada nubuatan dari Cindy Jacob ya berkata kepada Pak Arifin, pendeta senior kita, gembala senior kita, pendeta Timotius Arifin mengatakan akan membuka daerah-daerah Pasifik, termasuk Selandia Baru, Hawaii. Ya kalau Australia kita sudah ada beberapa cabang seperti. Dan saya dari sini berkata, ya kita berserah aja ya kalau memang kita yang dipilih oleh pemimpin untuk membuka di Selandia Baru, ya memang lebih dekat nanti ya ke Siantar seperti. Ya tapi sekali lagi ya kita syukuri kalau tahun ini kita bisa bertemu bertatap muka. Ya saya ada 6 kali lagi khotbah sebelum nanti tanggal 8 atau tanggal 9 kembali ke California, ke kota Bakersfield. Ya California itu state-nya kayak Sumatera Utara, kotanya Siantar, kotanya Medan. Jadi kalau saudara kurang familiar dengan peta Amerika ya. Jadi Bakersfield itu kurang lebih 2,5 jam dari Los Angeles. Ya kayak Siantar kurang lebih 2 jam dari Medan gitu. Jadi kotanya juga kecil, walaupun dibanding Siantar dia lebih besar ya. Dan ada satu yang menarik dengan kota Bakersfield ini, kalau saudara tahu itu California itu adalah termasuk state atau provinsi yang mayoritas atau biasanya dikuasai oleh kelompok liberal, kelompok yang sudah merupakan nilai-nilai kekristenan ya. Jadi kalau dulu Amerika itu di sekolah, mereka itu selalu harus berdoa pagi, baca Alkitab di sekolah negeri, tapi sekarang sudah tidak dibolehkan lagi. Ya, jadi termasuk California ini adalah state atau provinsi yang paling getol ya, yang kaum liberal di sana itu lebih berkuasa. Tapi khusus kota Bakersfield, kota di mana Tuhan percayakan juga saya mengembalakan di sana, suatu itu berbeda. Kota ini
yang mayoritas justru adalah orang-orang konservatif yang masih memegang teguh dengan nilai-nilai kebenaran Alkitab, walaupun memang di sekolah negeri mereka harus mengikuti peraturan pemerintah, tidak lagi berdoa di pagi hari atau membaca Alkitab. Ya namun ya guru-gurunya pada umumnya kayak Benaya ini suatu ya biasanya kalau makan dia berdoa, dan Benaya cerita kepada kami bahwa ada beberapa temannya pun ikut berdoa kalau makan ya. Suatu ketika dia kenalkan saya dengan temannya yang dia kata, Benaya bilang, ini my prayer partner, papa kata dia, ini teman saya, partner saya berdoa ya waktu saya jemput dia dari sekolah. Jadi kami bersyukur waktu melihat ya bagaimana Tuhan kirim ke sana, dan kita melihat bagaimana kembali yang nilai-nilai konservatif dari kebenaran Alkitab itu masih mereka hidupi di sana. Jadi waktu kami pergi meninggalkan Bakersfield waktu kesini perjalanan kali ini, saudara, suasana di kota itu benar-benar ya suasana Natalnya itu terasa sekali, saudara. Ya, jadi ya bersyukur kalau sekarang kita secara tatap muka boleh merayakan hari Natal ini. Tadi malam kita merayakan malam Natal, dan ini momen-momen yang masih sebenarnya kita berbicara tentang Natal, walaupun sebenarnya Natal itu harus kita rayakan tiap hari. Amin. Ya bukan beli baju barunya tiap hari. Anak-anak sekolah minggu senang, hore, pulang ke rumah, mama kata Pak Pendeta Natal tiap hari baju baru, saudara ya. Karena saya ingat saya saudaraku beli baju baru itu waktu saya kecil, ya opungnya Linda hanya membelikan di hari Natal. Ya. Jadi baju baru itu hanya pada saat hari Natal sekali setahun, saudaraku ya. Jadi Natal itu kita rayakan tiap hari walaupun tidak tiap hari pakai baju baru. Ya, Natal itu yaitu kelahiran Sang Raja Damai, itu harus tiap hari saudara ingat, ya saudara rayakan. Karena apa? Tanpa Sang Raja Damai lahir di hati kita dalam menghadapi hari-hari ini, saudaraku, ya keadaan itu dan kekacauan dunia ini sering sekali mencoba mengambil alih damai sejahtera kita. Makanya tiap hari bangun pagi itu ingat Raja Damai lahir bagi saudara. Ya, dia lahir, dari malam kami sharing, dia lahir bagi saya, ya, dia lahir bagi kita secara pribadi, ya, dia lahir bukan hanya kepada orang-orang tertentu, bukan hanya kepada orang-orang kaya, bukan hanya kepada orang-orang yang berpendidikan, bukan hanya kepada orang-orang ganteng seperti saya, ya, bukan hanya kepada orang-orang cantik seperti Bu Menti, tapi kepada semua orang, kita semua yang mau menerima kelahirannya di hati kita. Saudara, tema tahun ini Natal Nasional adalah marilah kita pergi ke Bethlehem. Mahal saudara, nggak ada duit kita, ya. Tapi biarlah hati saudara menjadi Bethlehem, tempat Yesus dilahirkan hari ini. Amin. Ya, kalau kota Bethlehem secara fisik saya belum pernah ke sana, jujur ya. Dan kalau ada teman-teman pendeta bertanya, masa Pak belum pernah ke sana? Saya sudah 10 kali, 8 kali. Saya bilang saya belum pernah ke sana. Ya saya memang pengen, tapi duitnya lebih bagus dipakai dulu untuk pelayanan-pelayanan yang lain. Ya, karena kalau hanya untuk mengunjunginya, saudara, ya, kalau saya paksakan bisa sebenarnya, ya kan. Tapi ya beda-beda pandangan setiap orang ya. Tapi bagi saya ya biar dulu hati saya yang menjadi Bethlehem, hati saudara menjadi Bethlehem. Kalau nanti sudah pelayanan di tempat ini makin maksimal, ya, Bu Menti sudah bawa mobil Fortuner, ya baru mungkin saya boleh dulu mikirkan ke Bethlehem, ya. Ya, Pak Semi sudah bawa Pajero Sport, saudara, ya. Pak Ivin membawa Lamborghini. Ya, tapi intinya sekali lagi, kelahiran Yesus harus di hati kita dan harus tiap hari, ya, harus tiap hari. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya membuat kelahiran Yesus itu tiap hari bisa kita rayakan? Kembali kepada Lukas pasal 2 yang tadi malam sudah kita baca, saudaraku, ya, sudah kita dengarkan kebenaran firman ini, yaitu bagaimana ketika kabar keselamatan kelahiran Yesus itu, ya, kabar pertama yang datang dari sorga saat Yesus dilahirkan adalah berita yang mengatakan jangan takut, ya. Itu yang dikatakan malaikat, dan tadi malam saya katakan kepada jemaat yang hadir, biarlah seperti malaikat yang berkata kepada para gembala ini untuk mereka tidak takut. Malam ini dia juga berkata kepada hati kita untuk kita tidak takut, ya. Itu berita yang pertama, ya. Kita tidak perlu takut sebab sesungguhnya, ya, berita keselamatan, kabar sukacita
telah diberikan kepada kita, yaitu telah lahir bagi kita Juru Selamat di kota Daud, dan hari ini biarlah di hati kita juga dia lahir. Ya. Nah, untuk selanjutnya ya, supaya setiap hari dia bisa lahir, ya kita perlu membuka mata hati kita. Nah, karena itu kita akan lihat kembali di Lukas pasal 2 ini, bagaimana ya ketika peristiwa sesudah Yesus dilahirkan, ya hari ke-8 Bapak Ibu, ya dalam Lukas pasal 2, hari ke-8 saudaraku, ketika Yesus dibawa ke bait suci, dan dia saudaraku disunat menurut adat istiadat orang Yahudi, ya. Makanya saya katakan tidak semua adat istiadat bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, apa yang sejalan dengan firman Tuhan, bahkan kita pakai adat istiadat itu untuk menyatakan kasih Tuhan. Kalau saudara harus mengulosi karena status saudara sebagai tulang amamboro atau apapun itu, katakan firman Tuhan. Ya, saudara bisa katakan ulos ini hanya simbolis mengulosi tondimu rohmu, tapi roh Tuhan lah yang mengulosi engkau di dalam nama Yesus. Kan tidak salah saudaraku, ya. Nah, ketika Yesus hari ke-8 saudaraku, dia dibawa sesuai dengan tradisi orang Yahudi, ya, ayat yang ke-21, ya. Nah, dan ketika genap 8 hari dan dia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ayat 22, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Ayat 24, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tetukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, ayat 25 ini yang akan membuat kita saudara boleh mengalami kelahiran Yesus setiap hari di Bethlehem hati kita. Ya, ayat 25 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, 26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ayat 28, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Ayat 29 kita baca bersama-sama, 23, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ayat 30, 23, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Lanjut 231, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. 32, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Nah, saudara, ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Dalam ayat 30 Simeon berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Saudara, kadang kita sudah merayakan Natal bertahun-tahun, belasan tahun atau puluhan tahun, tapi mata kita belum melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Karena apa? Kita masih terjebak dalam tradisi perayaan Natal. Kita masih terjebak dalam keharusan demi keharusan dalam sebuah Natal. Makanya saya katakan kelahiran Yesus harus setiap hari di hati kita, Bapak Ibu. Ya, dan doa saya hari ini, biarlah mata hati kita boleh melihat keselamatan yang dari Tuhan itu. Mata hati kita boleh melihat arti Natal yang sesungguhnya. Mata hati kita boleh membantu kita untuk membuat Yesus setiap hari lahir di Bethlehem hati kita. Supaya apa? Raja yang kekal itu, Allah yang perkasa itu, Bapa yang kekal, Raja damai itu benar-benar lahir di hati kita. Kadang-kadang karena kesulitan dunia, saudaraku, bukan sang raja yang bertahta di hati kita, tapi persoalan yang bertahta di hati kita, sakit hati yang bertahta di hati kita, kekecewaan yang bertahta di hati kita. Tapi hari ini Bapak Ibu, lupakan itu semua. Ya, biarkan Raja damai itu bertahta di hati kita. Saudara, istri saya dan saya tadi malam kami bersyukur ketika ada seseorang yang
berpikir bahwa kami sakit hati atau mengingat kesalahannya dan berkata, Pak maafkan, jangan ingat kesalahan kami. Dan saya bilang sama istri saya, kita tidak pernah sama sekali mengingat kesalahannya. Dan istri saya mengatakan, aduh kami gak pernah mengingat kesalahan kalian, bahkan kebaikan kalian. Saya bilang sama istri saya, bahkan kebaikannya yang kita ingat. Karena apa? Kami belajar untuk membuat damai sejahtera Tuhan yang bertahta di hati kami. Saudara, karena apa? Semua manusia itu punya kelemahan dan kekurangan. Saya sebagai pendeta pun punya banyak kekurangan dan kelemahan. Ya, kita dalam perjalanan dunia ini oleh karena akibat dosa itu, saudara ingat ya, dampak dari dosa, hubungan dengan Tuhan rusak, hubungan dengan diri sendiri rusak, ya, Kejadian pasal 3, dan hubungan dengan sesama rusak. Ya, bahkan suami istri yang udah berkasih-kasihan, yang udah berkata kaulah bulanku, kaulah bintangku, saudaraku, ya pasti ada konflik, saudara. Tapi apakah kita akan menyimpan kesalahan pasangan kita? Ya, apakah kita akan membuat kesalahan yang bertahta di hati kita? Saudaraku, jangan biarkan dan jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk membuat kesalahan, sakit hati, kekecewaan bertahta di hatimu. Dan jangan buat juga ketakutan bertahta di hatimu. Ya, apa yang akan kau makan di depan, apa menjadi uang untuk anak-anakku, uang sekolahnya, apa yang menjadi pekerjaanmu yang sedang mencari pekerjaan, siapa yang menjadi jodohmu, apapun kekhawatiran dan ketakutan itu, biarlah dia hanya ada ya di depan pintu hatimu. Jangan biarkan masuk dalam hatimu, bahkan usir dia jauh-jauh dari pintu hatimu, saudara. Sebab malaikat sudah memberikan pesannya, jangan takut. Sebab ada kesukaan besar, yaitu Kristus Sang Raja telah lahir bagi kita. Dan hari ini biarlah mata kita boleh melihat keselamatan yang dari Tuhan. Penantian Simeon, saudara, itu secara fisikal, ya sampai dia udah tua, tapi dia percaya kepada janji keselamatan dari Tuhan itu. Dan dalam masa-masa hari-hari kita sekarang, mungkin ada di antara kita, atau bahkan mungkin banyak di antara kita yang kehidupan penantiannya seperti Simeon ini. Ya, kita menantikan jawaban doa kita. Kita menantikan sebuah terobosan untuk usaha kita. Kita menantikan sebuah pemulihan, pertobatan orang yang kita kasihi. Kita menantikan banyak hal yang kita tahu adalah baik untuk kita. Dan seperti Simeon sampai dia menjadi tua, ya, sampai dia menjadi lanjut usianya. Kalau dalam gambaran-gambaran Alkitab, saudara, dibuat Simeon itu sampai udah ubanan semua, janggutnya sudah ubanan, sudah sangat tua, sudah sangat rentah. Tapi Tuhan itu setia. Dia katakan kepada Simeon, sebelum engkau melihat keselamatan daripada engkau tidak akan mati. Dan sampai akhirnya ketika Simeon, saudara, ya, menopang, menatang bayi Yesus, dia berkata, Tuhan, sekarang aku boleh pergi dalam damai sejahtera, karena telah kulihat keselamatan yang kau janjikan itu. Mataku telah melihatnya. Bapak Ibu, jangan menyerah dalam penantianmu. Jangan menyerah dalam pergumulanmu. Jangan menyerah ya dalam sesuatu hal yang kau inginkan, yang kau nantikan, yang kau tahu janji Tuhan untukmu. Jangan menyerah. Percayalah, Tuhan itu setia. Tuhan yang kita punya bukan hanya sanggup mengalahkan segala perkara-perkara duniawi, tapi yang paling besar dari situ, kuasa dosa saja dikalahkan oleh Tuhan. Ya, dia turun dari surga, lahir di bumi untuk menjadi manusia, untuk mengalahkan segala bentuk dosa. Ketika dia ambil hukuman atas dosa-dosa manusia itu, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak perlu lagi menanggung hukuman dosa itu. Kita tidak binasa lagi, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, seperti Simeon ini, nantikan terus, ya, janji Tuhan dalam hidup. Sebab sudah digenapi kelahiran Sang Raja. Kalau kelahirannya saja sudah digenapi, anaknya yang tunggal sudah diberikan, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan hidup saudara, apalagi janji yang lainnya. Ya, saya selalu ingat itu, Bapak Ibu. Kalau nyawanya saja Tuhan berikan, apalagi yang lainnya. Dalam kitab Roma dikatakan seperti ini, iya, Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, anak satu-satunya, anak tunggalnya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan itu, ya? Dan itu diberikan bagi saya dan saudara, dan itu dikaruniakan bukan karena kebaikan kita,
Ya, itu diberikan bukan karena kesalehan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Yohanes 3 ayat 16 ya, itu ayat yang udah harus mendarah daging dalam hidup kita, sehingga menghadapi apa saudara tidak takut. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah bagiku. Ya, sehingga kalau aku percaya, terlepas dari apapun kehidupanku, kegagalanku, pergumulanku, kelemahanku, tapi detik di mana aku memilih untuk percaya kepada kebesaran kasih-Nya yang mengampuni aku, yang menyelamatkan aku, maka aku diselamatkan. Kita pernah berkata, siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Saudaraku, yang hanya dibutuhkan sekian detik untuk berseru kepada nama Tuhan, dan keselamatan itu diberikan kepada saudara. Ingat dengan penjahat yang ada di kanan Yesus yang disalib. Ya, detik berapa detik itu dia cuma berkata gini, Guru, ingatlah aku ketika engkau sudah sampai dalam kerajaan. Mungkin 4-5 detik dan Yesus berkata, hari ini juga engkau telah ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Saudara, buka mata hati kita untuk melihat keselamatan yang dari Tuhan itu. Ya, tiap pagi terlepas dari engkau mungkin melakukan kesalahan, terlepas dari engkau mengalami kegagalan, tapi di hari yang baru kita berkata, kasih anugerah Tuhan selalu baru setiap pagi. Sehingga setiap pagi engkau berdoa, Tuhan, lahirlah di hatiku, hiduplah di dalam jiwaku, engkau Allah Immanuel, Allah di dalam kita, bukan hanya di antara kita, tapi Dia di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kembali saudaraku, kita buka mata hati kita seperti Simeon ini, dan kita bisa berkata, aku telah melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Sehingga Raja Damai itu sungguh-sungguh bertahta di hati kita. Allah yang perkasa itu, Bapa yang kekal itu, Juru Selamat hidup kita itu, sungguh-sungguh bertahta di hati kita. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita ini sebenarnya kadang-kadang gak bisa kita pahami. Ya, apa yang kita harapkan ini gampang terjadi, ternyata di kemudian hari bisa menjadi sangat sulit terjadi. Apa yang kita pikir saudaraku ya tidak mungkin bagi kita, ternyata di kemudian hari seperti membalikan telapak tangan terjadi bagi kita. Tapi bagian kita dalam proses demi proses ini adalah berserah dan membuka hati untuk tetap percaya pada karya keselamatan Tuhan. Untuk tetap membuka hati kita dan mempercayai bahwa apa yang telah Dia perbuat bagi kita itu akan terus disempurnakan untuk menuntun kehidupan kita. Oleh karena itu pergumulan-pergumulan yang sekarang, penantian-penantian yang sekarang kita alami, jangan biarkan itu menjadi penentu untuk bagaimana hidupmu dan hatimu menjalani hari-hari. Tapi biarkan keselamatan itu, ya, biarkan damai sejahtera Tuhan itu selalu bertahta di hati kita. Waktu Simeon menantikan keselamatan itu, saudaraku, ya, terlepas dari usia yang sudah tua itu, terlepas dari bahkan mungkin orang mungkin melihat dia kayak mana seorang ini kok di sini terus dia di bait suci, saudaraku, ya. Dan ada banyak mungkin hal-hal yang tidak masuk akal, tapi dia tetap setia menantikan janji Tuhan. Sekali lagi saya katakan, perjalanan hidup kita ini ya tidak bisa kita melihatnya dan membentukannya dalam pandangan yang sekarang. Tapi ada jaminan bahwa janji Tuhan Dia akan genapi dalam hidup kita. Saudara, saya bersyukur tadi malam Benaya berkata gini kepada saya, Pak, bagus sekali khotbah Bapak. Ya, anak saya umur 8 tahun, saudara, dia dengar khotbah, dia kebanggaan seorang Bapak. Ya, saya terharu sekali dia berkata gini, Pak, bagus banget khotbah Bapak. Benaya sampai nangis, Pak, katanya gitu, saudara. Dan sambil berkata gitu dia juga melap air matanya, saudara. Waktu saya cerita bagaimana Tuhan menggenapi rencananya dalam hidup saya. Ya, saya bersyukur ya untuk anak-anak yang dikaruniakan Tuhan. Dia berkata, Pak, sampai nangis dengar khotbah Bapak, katanya gitu. Saudara, ya, perjalanan hidup kita sekali lagi kita tidak tahu apa yang terjadi secara manusia. Tapi biarkan Raja Damai itu bertahta di hati kita. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa mengubah keadaan, tapi kita bisa mengambil keputusan siapa yang bertahta di hati kita. Ya, kita bisa mengambil keputusan siapa yang memegang kendali atas hidup kita. Apakah persoalan-persoalan di luar, apakah sakit hati, apakah ketakutan kita, apakah kegagalan di masa lalu yang sering didengung-dengungkan iblis untuk mencoba mengisi ruang hati kita. Tapi hari ini ambil keputusan, buka mata hatimu, melihat keselamatan yang dari Tuhan, dan biarkan Raja Damai itu yang bertahta di hati kita. Kita bisa berkata, sekarang
hatiku telah dipenuhi oleh keselamatan yang dari Tuhan. Kita bisa berkata seperti Simeon, sekarang mata hatiku telah melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, oleh karena itu siapapun kita, tua muda besar kecil, ya, kita bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu sekarang, siapapun kita, ya, apapun latar belakang kita dalam kehidupan manusiawi kita, apapun keadaan kita, kondisi ekonomi kita, saudara ingat, hidupmu adalah perwakilan kerajaan Kristus. Ya, ketika Tuhan ciptakan pertama sekali manusia dan kita keturunannya adalah untuk berkuasa di bumi ini, untuk menyatakan kerajaannya di muka bumi ini. Dan kalau hari ini kembali kita mengingat momentum itu, Yesus lahir ke dunia adalah untuk memulihkan itu. Ya, untuk memulihkan itu. Makanya ketika saya katakan di hari Minggu kemarin kita merayakan Natal, dampak dari dosa itu hubungan dengan Tuhan rusak, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan sesama, ya, hubungan dengan alam semesta, saudaraku. Tapi Yesus datang, Dia pulihkan itu. Dan ketika Dia pulihkan itu, Dia mau kita terus bergerak dalam rencananya. Ketika Dia pulihkan itu, Dia mau kita terus hidup dalam kehendaknya. Ketika Yesus sudah memulihkan itu, Dia mau kita terus menjadi perwakilan kerajaannya. Dia mau kita terus hidup di dalam rancangannya yang agung. Karena apa Bapak Ibu? Dia berikan nafas hidup itu kepada kita, supaya lewat hidup kita boleh menjadi bukti kebesaran Tuhan. Ya, keadaan Simeon yang harus menantikan sampai usianya lanjut, justru untuk membuktikan bahwa dalam kelemahannya sekalipun, Simeon masih bisa tetap berharap kepada janji Tuhan. Saudara, dalam kelemahan apapun di hidup saudara, terus berharap kepada Tuhan, terus percayai janji Tuhan. Dan biarlah sekali lagi, setiap hari saudara buat Yesus lahir di hati saudara. Ya, saudara buat Raja Damai itu bertahta di hati kita. Dan saudara buat Raja Damai itu menjadi Bapa yang kekal, yang menjadi penyedia dan jaminan atas segala apa yang saudara perlukan. Dan ketika kita berjalan dalam tuntunan Raja Damai itu, saudara, disitulah kita akan melihat apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita sekalipun. Semua Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Kiranya dalam momen Natal ini sekali lagi, Bapak Ibu, kita boleh membuat Yesus lahir di hati kita. Kita boleh membuka mata hati kita untuk melihat keselamatan yang daripada Tuhan itu. Ya, bukan lagi dengan mata fisik kita, tapi dengan mata hati kita. Kita boleh berkata, sekarang aku telah melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kiranya dengan Roh Kudus-Nya, hati kita boleh terus dituntun, dikuatkan untuk membuat Sang Juru Selamat lahir di hati kita. Saya undang pemain musik untuk boleh maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita ambil waktu untuk merenung dan meminta kuasa Roh Kudus membantu kita untuk kita boleh membuat Sang Raja Damai lahir di hati kita. Mari kami berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan naikkan pujian ini menjadi pernyataan iman kita bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Ya, bahkan ya nanti ganti kata-kata seorang anak telah lahir untuk saya. Sebab Bapak Yesus lahir secara pribadi untuk saya. Ya, saya selalu katakan dan saya tidak akan bosan-bosan untuk mengatakannya. Kalau cuma saudara manusia yang ada di bumi ini, Yesus tetap memilih untuk lahir ke dunia ini. Kenapa? Dia lahir untuk saudara. Ketika ada 100 domba, satu tersesat, Yesus mengatakan yang Dia meninggalkan yang 99 hanya demi yang satu ekor ini. Saudara, apapun keberadaanmu, percayalah, Yesus lahir untuk kamu. Naikkan pujian ini dan percayai, Dia lahir untuk saya dan saudara. Seorang anak telah lahir untuk saya. Seorang
Kita meminta Roh Kudus membuka mata hati kita untuk sungguh-sungguh kita melihat keselamatan itu. Kita boleh mengalami kelahiran Sang Raja Damai itu di hati kita. Kita boleh mengalami kelahiran penasehat ajaib itu bertahta menuntun hati kita. Kita boleh melihat Bapa yang kekal itu lahir dan berkuasa untuk menjagai hati kita. Kita boleh melihat Sang Juru Selamat itu memenuhi hati kita dengan sukacita atas karya keselamatan yang sudah diberikan bagi kita. Tuhan, ini umat-Mu yang Engkau kasih. Mereka ada bukan hanya sekedar melewati tahun-tahun. Kalau sampai Natal di tahun 2024 ini mereka masih bernafas, karena Engkau masih punya rencana yang agung, karena Engkau masih punya karya yang mulia atas hidup mereka. Untuk hidup mereka boleh menyatakan kerajaan-Mu di muka bumi ini, supaya hidup mereka boleh menjadi bukti kebesaran-Mu. Dan dalam perjalanan hari-hari mereka, hamba-Mu percaya Engkau selalu rindu untuk menjadi pribadi yang bertahta di hati mereka. Engkau selalu rindu untuk membawa mereka dari kemenangan kepada kemenangan. Engkau selalu rindu untuk membawa mereka dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Engkau selalu rindu untuk menyatakan janji-Mu tergenapi dalam hidup mereka. Bahkan lewat masa-masa sukar, lewat keadaan-keadaan yang tidak enak, hamba-Mu percaya Engkau izinkan itu semua untuk menunjukkan bahwa Engkau sanggup dan berdaulat atas segala keadaan yang buruk sekalipun. Sehingga dalam masa sakit Engkau buktikan bahwa Engkaulah penyembuh mereka. Dalam masa kesendirian Engkau buktikan bahwa Engkaulah penghibur mereka dan pribadi yang memberi damai dan sejahtera atas hidup mereka. Dalam masa kebimbangan Engkau akan buktikan kepada mereka bahwa Engkaulah jaminan masa depan mereka, penyedia atas segala apa yang mereka perlukan. Dan Engkau akan buktikan bahwa Engkau akan mengenyangkan mereka dengan segala kebaikan-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang perkasa itu. Engkaulah Bapa yang kekal. Engkaulah Raja Damai, Juru Selamat hidup kami, Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari ambil momen ini, murnikan hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Minta Roh Kudus membukakan hatimu untuk dimurnikan, supaya engkau melihat karya keselamatannya itu. Dengan kasih yang baru dari Tuhan, hatimu dibaharui. Kalau mungkin selama ini ada kekhawatiran yang bertahta di hatimu, kekecewaan, rasa sakit hati, ketakutan, atau hal-hal yang datangnya dari dunia ini yang kau buat bertahta di hatimu. Tapi di momen yang indah ini, mari katakan kepada Sang Raja, lahirlah di hatiku. Biarkan hatiku menjadi Bethlehem, menjadi bangunan tempat Engkau dilahirkan. Sehingga hidupku boleh dituntut untuk melihat karya keselamatan-Mu, sampai Engkau kembali datang kedua kalinya untuk menjemput kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja di hati umat-Mu saat ini. Roh Kudus-Mu memenuhi hati setiap kami. Roh Kudus-Mu bertahta, menyatakan pribadi Yesus sebagai Allah yang perkasa atas hidup kami. Roh Kudus-Mu bertahta menyatakan pribadi Yesus sebagai Bapa yang kekal dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu bertahta di hati kami, menyatakan pribadi Yesus sebagai Raja Damai dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Saudara, saya dituntun Tuhan untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, saya mau berdoa kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin saudara melihat sering sekali ketakutan dan kekhawatiran yang bertahta di hatimu. Bukan Raja Damai itu, bukan Allah yang perkasa itu. Sering sekali hari-harimu engkau jalani ditentukan oleh ketakutan dan kekhawatiranmu. Mungkin karena penantian yang sudah terlalu lama, mungkin karena pengalaman dari kegagalan, mungkin karena keadaan, kekurangan dan kelemahanmu. Dan sering sekali ketakutan dan kekhawatiran ini yang bertahta. Namun hari ini engkau mau berserah kepada
kepada Sang Raja. Engkau mau berkata, Tuhan, ambil alih hatiku, ambil alih seluruh hidupku. Biar Engkau yang bertahta di hatiku. Secara khusus saya mau berdoa untuk orang-orang ini yang mengalami ketakutan. So dia berkata, jangan takut, sebab Kristus Raja telah lahir bagimu. Juru selamat telah lahir bagimu, yang akan menuntun hidupmu menghadapi apapun. Sekalipun melewati lembah kegelapan, engkau tidak akan pernah sendirian. Apapun yang akan terjadi di tahun yang akan engkau jalan di tahun 2025, Tuhan yang menjadi jaminan dalam hidupmu. Dan hari ini engkau mau membuat dia yang bertahta, Raja Damai itu. Engkau mau membuat dia tiap hari lahir di hatimu. Engkau mau membuat dia yang memegang kendali atas hidupmu. Engkau mau membuat segala ketakutan, intimidasi, kekhawatiran atas apapun yang sekarang mungkin engkau hadapi. Saudara, angkat tanganmu di mana engkau berada. Saya akan berdoa dari tempat ini. Dalam kebimbanganmu, dalam kekhawatiranmu, dalam ketakutanmu, biarlah Raja Damai bertahta di hatimu. Tuhan, aku berdoa bagi orang-orang yang mengangkat tangan saat ini, yang mau mengakui dan jujur di hadapanmu dalam kelemahan dan keberadaan mereka apa adanya. Mereka takut dengan apa yang akan mereka hadapi. Mereka takut dengan mungkin keadaan ekonomi mereka. Mereka takut dengan masa depan, dengan keluarga, dengan anak-anak. Mereka takut dengan berbagai hal yang mereka alami dalam hidup ini. Dan Engkau yang paling mengerti apa yang terjadi dalam diri umatmu yang mengangkat tangan ini. Kalau hari ini kami hanya merayakan kelahiran Sang Raja Damai itu, dan biarlah dengan kuasa dari Roh Kudus-Mu, dengan kerinduan dan kemauan mereka, bertahta di hati setiap pribadi ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Raja Damai itu bertahta. Raja Damai itu bertahta. Dengan iman, terima damai sejahtera Tuhan yang melenyapkan segala ketakutan. Terima kasih terbesar itu, anugerah terbesar ketika Yesus memberikan bagimu. Dan firman-Nya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dalam nama Yesus, segala ketakutanmu dilenyapkan oleh kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam hal-hal yang kau mungkin bakal berpikir, tapi aku tidak tahu Tuhan apa yang akan aku perbuat. Dengar, Tuhan berkata, aku penasehat yang ajaib. Dalam hal-hal di mana engkau bingung apa yang akan aku lakukan, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan aku menghadapi orang-orang ini, Tuhan berkata, aku penasehat ajaib. Dan Dia Allah yang perkasa, yang sanggup mengubah hati orang. Dia Allah yang perkasa, yang kita berkata Dia sanggup membelokkan hati raja-raja seperti batang air. Karena itu percayalah, engkau aman dalam pemeliharaannya saat engkau berserah kepada Dia. Dengan iman, katakan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Dan rasakan damai sejahtera Tuhan melenyapkan ketakutanmu. Rasakan kasih Tuhan, kasih Bapa yang kekal itu memberikan ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera bagimu. Sambut Dia di hatimu sekarang. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Saudara, yang kedua, yang terakhir, saya mau berdoa buat engkau yang mungkin tanpa engkau sadari atau akui, namun engkau merasakan bahwa engkau membiarkan kebencian, sakit hati, kekecewaan itu bertahta di hatimu. Engkau biarkan itu yang memegang kendali dalam hari-hari ini. Mungkin engkau merasa bahwa apa yang engkau alami terlalu sakit, apa yang dilakukan orang kepadamu, mungkin engkau rasa terlalu merendahkan engkau, atau bahkan
kekecewaan itu mungkin datang dari orang terdekatmu. Namun hari ini ambil keputusan untuk membuat Yesus dengan damai sejahteranya yang bertahta di hatimu, yang memegang kendali atas hidupmu. Engkau tersenyum, engkau bersuka cita bukan lagi karena apa yang dilakukan orang kepadamu, tapi karena apa yang dilakukan Raja Damai atas hidupmu ketika dia berikan nyawanya, ketika dia tinggalkan surga dan lahir bagi engkau. Dan engkau mau mengambil keputusan dengan kerendahan hati, engkau mau mengampuni orang-orang yang menyakiti engkau, engkau mau mengampuni orang-orang yang mengecewakan engkau, engkau mau mengampuni dan melupakan perkataan-perkataan yang mungkin meninggalkan rasa sakit di hatimu. Saudara, apa yang akan engkau perbuat ini, engkau perbuat bagi dirimu, bukan bagi orang itu. Ketika engkau mengampuni, ketika engkau melupakan kekecewaan, ketika engkau melupakan rasa sakit hati, engkau sedang melakukannya bagimu. Dan engkau sedang membuka hatimu untuk mata hatimu boleh melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau kau itu orangnya dengan rendah hati, tanpa perlu takut, tanpa perlu merasa malu, engkau angkat tanganmu, engkau mau berkata, Raja Damai Yesus Kristus bertahta di hatiku, sehingga segala kekecewaan, sakit hati, segala perkataan-perkataan yang menyakitkan, segala hal-hal yang membuat aku menjadi kecewa, itu semua lenyap karena Raja Damai itu yang bertahta. Kalau engkau itu orangnya, boleh angkat tanganmu dan izinkan saya berdoa kepadamu. Ini urusanmu dengan Tuhan, ini antara engkau dengan Dia, dan jangan takut, jangan malu, sebab Dia yang sanggup memulihkan hatimu. Terlepas dari serasa sakit yang kau alami, mungkin kau tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata, tapi Tuhan berkata Dia dekat dengan orang yang rendah hati, dengan orang yang lembut hatinya. Bagianmu adalah berserah dan membuka hati kepada Dia. Selanjutnya bagian Tuhan yang akan melimpahi hatimu dengan damai dan sukacita, dengan kasih-Nya, kasih Bapa yang kekal yang membalut hatimu dan membuat engkau dimampukan untuk boleh berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, melihat dan mengalami damai sejahtera Tuhan. Bapak, aku berdoa bagi orang-orang yang mengangkat tangan, mereka jujur di hadapan-Mu dengan apa yang mereka alami yang menimbulkan rasa sakit, dengan apa yang mereka alami yang menimbulkan kekecewaan, dengan apa yang mereka dengar perkataan yang mungkin merendahkan dan yang menyakiti hati mereka. Tuhan, Engkau yang mengerti rapuh hati setiap umat-Mu. Engkau yang tahu keadaan-keadaan kami ketika kami menjadi gampang tersinggung oleh karena banyaknya persoalan. Engkau yang tahu keadaan kami ketika kami menjadi gampang lelah dan putus asa oleh karena perkataan-perkataan yang tidak enak yang kami dengar, oleh karena sikap dan tindakan orang-orang di sekitar kami. Namun Engkaulah Tuhan yang sanggup untuk membalut luka hati kami. Engkaulah Tuhan yang sanggup melimpahi sukacita dan damai di hati kami, sehingga tidak ada ruang untuk kekecewaan, tidak ada lagi ruang untuk sakit hati, tidak ada lagi ruang untuk kepahitan di dalam nama Yesus. Bagi umat-Mu yang mengangkat tangan, limpahi dengan damai sejahtera-Mu, penuhi hati mereka dengan kasih Bapa Surgawi, sehingga tidak ada lagi tempat bagi kekecewaan itu, tidak ada lagi tempat bagi sakit hati, tidak ada lagi tempat bagi mengingat kata-kata yang menyakitkan itu. Tapi yang mereka ingat adalah janji-Mu, yang mereka ingat adalah firman-Mu, yang mereka ingat adalah keselamatan yang sudah Engkau berikan lewat kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus yang kami rayakan hari ini. Di dalam nama Yesus, kasih Bapa yang sempurna itu memenuhi hati setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Dan dengan lembut, saudara yang mengangkat tangan katakan, penasehat ajaib. Dia sedang menasihati engkau untuk engkau mampu mengampuni. Dia sedang menyatakan keperkasaannya untuk membela engkau dalam kebenaran kasih-Nya. Dan Dia sedang membalut engkau dengan kasih Bapa yang sempurna dan memenuhi hatimu dengan damai sejahtera-Nya. Saudara, sambut Dia.
Juru selamat hidupku, juru selamat hidupku. Mari bersama-sama kita letakkan penasehat ajarannya Yesus Allah yang berkuasa. Engkau yang menjadi penasehat ajaib di hari-hari kami Bapa. Engkau juga yang memampukan kami untuk boleh berjalan menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Kami kuat berjalan bersama Tuhan. Tidak ada rasa takut Tuhan. Tidak ada rasa khawatir akan masa depan karena kami tahu penyediaan-Mu selalu sempurna. Kami mengucap syukur buat kelahiran-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Las dan Sitinjang, gembala di tempat ini yang boleh menyampaikan isi hati-Mu di momen Natal ini ya Bapa. Biarlah kiranya kami boleh melihat penyertaan-Mu semakin sempurna dalam hidup dan pelayanannya Tuhan. Urapan yang daripada-Mu biarlah kiranya Engkau curahkan lebih lagi Bapa, hingga melalui pelayanan anak-Mu ini, melalui hidupnya Bapa, melalui perkataan perbuatannya Tuhan, biarlah kiranya banyak jiwa boleh dimenangkan untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati pelayanan anak-Mu ini Tuhan, di GBI Rock Pematang Siantar, di GBI Rock Bakersfield, bahkan dimanapun hamba-Mu ini melayani Bapa. Engkau berikan hikmat, marifat dan urapan-Mu yang luar biasa Tuhan, hingga nama-Mu semakin dimuliakan. Kami mengucap syukur dan perlindungan-Mu sempurna juga untuk istri, ketiga anak hamba-Mu ini, bahkan seluruh keluarga yang bertalian darah. Penyertaan perlindungan-Mu sempurna. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita akan menyiapkan hati kita untuk memberikan persembahan.
Kita kembali bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Selalu kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang tiada berkesudahan, buat kemurahan-Mu yang tiada habis-habisnya dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat berkat-berkat yang telah kami terima daripada-Mu Bapa. Melalui apapun yang sedang kami kerjakan, kami percaya Engkau campur tangan luar biasa. Dan saat ini Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk membawa persembahan ke hadapan-Mu. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan berkat yang telah kami terima. Kami bela kiranya Engkau melihat ini sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Engkau melihat niat hati kami yang tulus, memberikan dengan sukacita ya Bapa. Dan kiranya berkat dari surga Engkau tambah-tambahkan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga ya Bapa. Engkau yang memberkati apapun yang sedang kami kerjakan. Engkau berkati, Engkau buat berhasil dan beruntung. Hingga dimanapun kami berada Bapa, kami boleh menjadi saluran berkat dan perwakilan kerajaan Allah melalui apapun yang kami kerjakan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami siap memberi dengan hati yang penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak dan Ibu. Sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan warta sepekan. Selamat datang dan selamat beribadah di GBI Roh Pematang Siantar. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Inilah agenda Natal dan Tahun Baru. Ibadah tutup tahun diadakan pada hari Selasa 31 Desember pukul 7 malam. Ibadah Tahun Baru diadakan pada hari Rabu 1 Januari pukul 10 pagi. Selamat menyambut kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi sebelum kita kembali ke aktivitas kita, saya ingatkan kembali bahwa nanti tanggal 31 kita mengadakan ibadah tutup tahun pukul 19.00 tanggal 31 Desember ya, atau pukul 7 malam ya. Dan ibadah tahun baru juga tetap kita adakan bagi Bapak Ibu yang mau memulai tahun dengan beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama nanti di tanggal 1 Januari pukul 10 pagi ya. Kalau dunia menutup tahun dengan biasanya hura-hura, nanti tanggal 31 malam kita tutup tahun dengan mengucap syukur kepada Tuhan, mensyukuri kesediaannya, dan juga kita buka tahun, kita awali dengan ibadah menyerahkan seluruh tahun yang akan kita jelang di dalam penyertaan Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, ya terima kasih untuk kehadiran dari Bapak Ibu Saudara semua, dan kiranya Sang Raja sungguh-sungguh lahir di hati kita, dan hati kita boleh terus melihat karya keselamatannya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kayaknya nggak mau pulang ini nyaman sekali rasanya ya. Agak cepat mungkin ibadahnya, karena di ibadah biasa kita rata-rata 2 jam, ini 1,5 jam ya. Tapi biarlah Sang Raja damai menyertai saudara kemanapun saudara melanjutkan aktivitas di hari ini dan di hari-hari yang selanjutnya. Boleh salam kanan kiri sebelum saudara menyerahkan
biarlah Raja Damai lahir di hati. Mari kita buka hati kita buka tangan kita terima berkat dari Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu ajaib, yang begitu besar. Engkau tempatkan kami di bumi ini sebagai bukti kebesaran-Mu. Engkau lahir bagi kami untuk memulihkan segala sesuatu yang dicuri oleh iblis, yang dirusak oleh dosa, yang dihancurkan oleh pelanggaran kami. Engkau pulihkan semuanya, dan Engkau buat itu menjadi bukti kebesaran kasih-Mu, mengasihi kami, menerima kami apa adanya, menuntut kami, memulihkan kami, dan mengangkat kami menjadi anak-anak. Dan kini kami mau melanjutkan aktivitas kami, Tuhan. Berkati umat saat mereka akan meninggalkan tempat ini dan melanjutkan aktivitasnya. Di dalam nama Yesus, biarlah umat-Mu tenang, aman, damai, dan sejahtera. Umat yang berkerajaan, kuatlah Engkau karena Bapa yang kekal dan Allah yang perkasa menopang hidupku. Tenanglah Engkau karena Raja Damai itu bertahta di hatimu. Dan mantapkanlah hatimu berjalan menggenapi rencananya, karena juru selamat dalam hidupmu adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Karena itu pulanglah, kembalilah ke aktivitasmu dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus memberkati, menyertaimu dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera. Berkati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Raja Damai yang hari ini hadir di hatimu. Engkau yang percaya berkati bersama-sama katakan amin. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Hari Minggu kita ada ibadah pukul 10 pagi. Bagi Bapak Ibu jangan lupa di akhir tahun ini tetap cari Tuhan. Haleluya.